Halo, selamat bertemu di channel Suara Intuisi ini bersama Mbak Eva. Ya, kita sekarang akan melakukan pick a card ya untuk kali ini. Seperti biasa, di sini nanti akan ada pilihan buat kamu buat ikutan di pick a card kali ini. Tapi saya pakai pilihan batu aja ya. Oke. Ya. Ya, di sini saya punya batu pink. Kemudian ada yang biru, ada yang coklat, ada yang hijau. Oke, kita mau melakukan pick a card. Kamu bisa pilih batu pink, biru, coklat, atau hijau di sini. Jadi nanti tema kita kali ini adalah apa yang dia inginkan dari kamu. Oke, jadi apa yang dia inginkan dari kamu? Nanti akan kita lihat di sini apa keinginan dia, apa harapan dia ke kamu, ya. Oke, untuk kali ini ada 4 pilihan, jadi silakan dipilih. Ada batu pink, ada biru, ada coklat, kemudian ada yang hijau. Baik, sebelum kita mulai, jangan lupa ya untuk subscribe, juga memberikan like, dan juga komen atau share video ini. Oke, kita mulai dari batu pertama yang warna pink ya. Oke, kita mulai. Untuk kamu yang memilih batu pink ya, pilihan pertama. Di pick a card kita tentang apa yang dia inginkan dari kamu. Ya, di sini dia sedang berpikir untuk sebuah komitmen, ya. Atau kalaupun di sini kalian sudah berkomitmen, dia di sini menginginkan suatu komitmen yang berprinsip atau yang memiliki atau mempunyai aturan sesuai dengan kemauannya. Oke, jadi di sini dia memikirkan untuk sebuah hubungan. Mungkin ya memang terlihat satu hubungan yang kalau dilihat sepertinya ini hubungannya cukup apa ya, orang ini memiliki satu sifat, atau pasanganmu ini memiliki satu sifat yang agak sedikit kalau dibilang kuno, bukan kuno sih. Dia mungkin masih mengikuti aturan-aturan baku dalam menjalin sebuah komitmen atau hubungan. Nah, di sini dia memang mau memiliki komitmen seperti itu. Mungkin dia agak sedikit posesif sama kamu. Dia ingin dia yang mengatur kamu seperti itu ya, atau kamu mengikuti aturan dia. Di sini karena dia mengharapkan bahwa hubungan ini nantinya akan menjadi satu hubungan yang bermasa depan lebih baik, atau memiliki masa depan yang jelas lah ya untuk dia. Oke. Dia ini memang seseorang yang tadi saya katakan mungkin agak sedikit posesif atau agak sedikit ya memegang aturan-aturan yang agak sedikit sudah ketinggalan zaman begitu ya dalam berkomitmen. Tetapi dia ini sebenarnya seorang yang sangat baik hati. Dia walaupun menginginkan kamu mengikuti aturan dia dalam menjalin hubungan, tapi dia itu sangat perhatian sekali ke kamu. Dia itu sangat
memiliki pengertian ke kamu. Yang jelas dia melakukan itu ya, menjalankan komitmen seperti itu tidak lain semuanya untuk kebaikan kamu. Ya. Jadi begini, ada semacam timbal balik lah. Kalau dia ingin kamu mengikuti aturan dia, atau dia ingin kamu ya mengikuti apa yang menjadi prinsip-prinsip dia dalam hubungan ini, balasannya dia itu memang akan lebih perhatian ke kamu, akan lebih mengutamakan kamu seperti itu. Oke? Karena dia di sini memang sangat mencintai kamu, ya. Kamu itu adalah seseorang yang benar-benar ingin dia lindungi. Dia di sini ingin benar-benar berbahagia dengan kamu, walaupun mungkin harus dengan menuruti aturan dia ya. Saya nggak tahu kamunya gimana. Oke. Ya. Kalau di sini memang terlihat dia ingin membahagiakan kamu. Mungkin dia selama ini adalah seseorang yang juga sangat rajin ya, rajin dalam hal bekerja, tekun dalam hal mencari itu pencapaian dia, usaha. Mungkin pokoknya dia tuh benar-benar berusaha bagaimana membahagiakan kamu itu dengan mencukupi kamu lewat perhatian dan juga lewat materi. Itu loh intinya. Oke? Walaupun mungkin saja, mungkin saja apa yang tadi dia lakukan di dalam hubungan ini ya, kamu diharapkan bisa mengikuti apa yang menjadi aturan-aturan dia. Di sini akan tampaknya tidak sesuai dengan apa yang kamu inginkan begitu. Tapi dia memang orangnya ya seperti itu. Mungkin dia ini orang yang juga memiliki sifat keras kepala, ya. Jadi mau nggak mau, kamu di sini harus bisa menyesuaikan diri kamu, ya. Kamu di sini harus bisa, ya, paling tidak mengikuti apa yang dia inginkan begitu dalam hubungan ini. Tapi sepertinya memang keinginan dia ini positif kok ya, hanya dia mungkin agak sedikit kaku dalam berhubungan, dalam menjalin hubungan ini. Ya, karena dia memang benar-benar mencintai kamu. Dan di sini tampaknya apa yang dia lakukan itu mungkin menurut kamu juga adalah sesuatu yang membuat kamu merasa nggak nyaman juga. Kamu mungkin di sini ya sempat mengevaluasi situasi ini ya. Kok kita komitmennya seperti ini sih? Kok aku menjalani hubungan dengan dia seperti ini sih? Seperti itu. Oke. Jadi itu situasi hubungan kamu dengan dia. Jadi kalau misalnya ditanya lagi ke pertanyaan kita dalam pick a card ini, apa yang dia inginkan dari kamu? Yaitu tadi, dia menginginkan kamu bisa mengikuti apa yang menjadi prinsip dia ya di dalam hubungan ini, apa yang menjadi kemauannya, ataupun mungkin di sini kamu itu dia harapkan bisa mengikuti apa yang menjadi aturan-aturan dia di dalam hubungan ini. Mungkin misalnya kamu mau pergi keluar dengan teman kamu, misalnya kamu harus lapor dia dulu. Karena dia orangnya memang seperti itu tampaknya ini. Agak sedikit, itu tadi saya katakan, agak sedikit memegang satu cara yang agak sedikit kuno dalam berhubungan. Harus laporan gitu ya. Tapi itu kan baik ya, baik sebenarnya. Tapi mungkin ya kadang-kadang bagi kamu itu agak berlebihan.
Oke, atau misalnya kalau ya pokoknya aturan-aturan yang biasanya dilakukan oleh orang-orang tua kita begitu. Misalnya dia nggak mau kamu itu keluar, apalagi kalau kamu perempuan ya, dia laki-laki di sini, kamu itu keluar malam lewat dari jam 10 misalnya seperti itu. Kalau memang perlu jam 10 harus bersama dia. Oke, kalau kamu pulang terlambat sedikit harus laporan sama dia. Nah, itu yang seperti itu aturan-aturan yang dia buat di dalam hubungan ini. Jadi apa yang dia inginkan dari kamu itu ikuti aturan dia. Ya. Tapi intinya dia mencintai kamu. Aturan dia di sini pun tujuannya baik, positif untuk kamu. Oke? Siapa yang memilih batu pertama di sini yang pink? Mungkin selama ini kamu menjalani hubungan yang seperti ini, tetapi kamu mungkin merasa, ya itu tadi, kamu kadang-kadang bertanya atau mungkin merasa, kok kayak gini sih situasinya ya? Kok kayaknya dia kok ngatur aku sih? Nah, itu karena dia menginginkan kamu bisa uh, menjalani hubungan ini seperti apa yang menjadi prinsip dia. Alasannya kenapa? Ya karena dia mencintai kamu. Dia ingin kamu itu tidak kenapa-napa. Dia ingin kamu itu tetap aman. Ya. Oke? Itu dia untuk yang memilih kartu pertama atau pilihan pertama di sini. Kita akan lihat untuk pilihan berikutnya. Oke, kita lanjutkan untuk pilihan kedua buat kamu yang memilih batu berwarna biru ya. Tema pick a card kita, apa yang dia inginkan dari kamu. Kita lihat dulu situasinya di sini ya. Kalau kita lihat situasinya, baru kita tahu nanti apa keinginan dia. Oke, tampaknya untuk hubungan kamu dengan dia saat ini, ada seseorang di sini. Ada seseorang yang terkait di dalam hubungan kamu dengan dia. Ya. Kalau saya lihat di sini bukan orang ketiga atau sejenisnya ya, tapi orang ini sangat mempengaruhi hubungan kalian. Entah itu mungkin dari orang tua atau mungkin di sini dari keluarga ya. Pokoknya saya melihatnya di sini ada orang yang sangat mempengaruhi hubungan kalian di sini. Entah mungkin dia misalnya kalau misalnya ini dia ada di kalian sudah menikah misalnya, dia mungkin tinggal serumah dengan kalian, atau jika pun tidak, orang ini benar-benar sering ya bahasanya tuh ikut campur di dalam hubungan kalian ya, atau mungkin ingin tahu berbagai hal, atau mungkin orang ini juga sangat mengontrol pasanganmu atau kamu di sini. Pokoknya dia tuh sangat berpengaruh atau mempengaruhi hubungan kalian ini, yang mana tentu saja itu menjadi sebuah masalah ya. Sebuah masalah apabila di dalam hubungan ada orang lain yang masuk ikut campur di dalam hubungan tersebut. Tentunya ini bisa memicu masalah-masalah di dalam hubungan itu. Dan memang hal ini tampaknya tidak disukai atau tidak disenangi oleh pasanganmu ya. Dia merasa nggak berkenan akan hadirnya orang ini. Mungkin orang ini keluarga kamu, kenalan kamu, orang tua kamu. Pokoknya orang ini sangat mempengaruhi hubungan kalian, ikut masuk di hubungan kalian ini ya. Itulah kenapa dia sepertinya merasa ya paling tidak kelihatan tertekan lah dengan hadirnya orang ini di dalam hubunganmu. Kalau saya melihat di sini, orang ini mungkin masih ada hubungan ya dengan kamu, atau
dengan pasanganmu. Yang jelas ini orang ini bisa jadi hidup satu tempat tinggal dengan kalian, ya. Atau juga di sini orang ini memang itu tadi terlalu memiliki memiliki pengaruh lah di dalam kehidupan ataupun hubungan kalian di sini. Barangkali misalnya nih ya, contoh aja, orang ini nih bagai benalu begitu, bisa jadi ya, mempengaruhi di sini. Kenapa? Misalnya dia nih orang yang apa-apa itu minta kepada kalian gitu. Misalnya soal makan aja itu menadahkan tangan dengan kalian, bukannya nggak baik ya, bukannya itu nggak boleh dilakukan, tetapi sepertinya tuh menggerogoti begitu loh ya, atau itu tadi seperti benalu saya katakan, seperti parasit. Nah, itulah mengapa tadi ini menimbulkan masalah di dalam hubunganmu dengan pasanganmu. Dan di sini pasanganmu sepertinya mencoba mencari jalan keluar seperti apa agar masalah ini bisa diselesaikan ya. Karena benar-benar di sini tampaknya dia kelihatan begitu tertekan. Kayaknya ini orang kalau saya lihat itu adalah dari pihak kamu, bukan dari pihak pasangan kamu. Mungkin ini keluarga kamu yang tinggal serumah dengan kamu. Atau mungkin walaupun tidak tinggal serumah dengan kamu, tapi apabila ada apa-apa seperti itu, ada keperluan atau hal-hal yang seharusnya dia harus mengusahakan sendiri tetapi merongrong ke dalam hubungan kamu, seperti itu. Nah, itu yang membuat pasanganmu tertekan. Ya. Disinilah poinnya, dia ingin kamu mengerti. Oke? Karena tampaknya dia merasa sangat-sangat sangat bisa dikatakan stres juga dengan adanya orang ini. Ya, jadi pikirannya juga gitu. Oke, itu situasinya. Jadi, kembali lagi ke tema kita. Apa yang diinginkan pasanganmu ke kamu? Ya, dia ingin kamu mengerti. Ya, kalau orang ini hadir di dalam kehidupan hubungan kalian, cobalah kamu mencari cara agar dia keluar dari hubunganmu. Apapun itu caranya, karena inilah yang menjadi masalah atau beban pikiran dari pasanganmu. Sangat terbeban dia. Apalagi kalau ini orang tua ya. It's okay kalau orang tua tinggal sama-sama kamu. Tapi kalau dia ngerecoki terus, waduh, itu dia masalahnya. Oke? Jadi, apa keinginan pasanganmu ke kamu dari pilihan yang nomor 2 ini? Siapapun itu orang yang ada di dalam hubungan kalian, yang masuk di dalam hubungan kalian, itulah masalahnya. Jadi, itulah yang ingin pasanganmu harapkan kamu bisa berusaha agar orang ini keluar gitu ya, keluar dari hubungan kalian, siapapun itu orangnya ya, siapapun itu. Mungkin bisa dikondisikan dengan kalian yang memilih pilihan kedua ini. Diingat-ingat lagi apakah memang di dalam hubungan kalian itu ada seseorang yang selama ini menjadi satu sumber masalah. Mungkin kalau sudah nyangkut soal orang ini, kalian itu jadi ribut dengan pasangan. Kamu jadi ribut dengan pasangan. Nanti kalau nyangkut apapun hal yang berkaitan dengan orang ini, kamu jadi cekcok lagi. Nah, itulah yang menjadi satu hal keinginan pasanganmu nih, sudah tahu ini permasalahannya ini di orang ini gitu. Jadi dia mau orang ini keluar dari hubungan kalian. Dan
Itu kayaknya kuncinya di kamu yang memilih kartu kedua ini ya, pilihan kedua. Kamu yang bisa memberikan eh, cara atau jalan keluar agar orang ini tidak lagi masuk atau ikut campur di hubungan kalian ya. Oke? Bagaimana untuk yang memilih pick a card untuk pilihan kedua? Kalau kondisinya seperti ini, sudah tahu ya apa yang pasanganmu inginkan. Kita akan lihat lagi untuk pilihan selanjutnya. Ya, kamu yang memilih batu ketiga yang berwarna coklat. Ya, kita lihat apa yang dia inginkan dari kamu. Oke, siapa yang memilih batu ketiga di sini? Kita lihat ya. Situasinya dulu. Situasinya dulu. Dia seperti apa dan nanti kita akan tahu apa yang dia inginkan. Di sini terlihat saat ini dia sedang dalam perasaan yang tidak menentu. Ya, ada kondisi kelihatan agak tertekan di sini ya. Ada hal yang ingin dia keluarkan atau dia lakukan di sini tampaknya ya. Ada hal yang dia pendam ya, itu membuat dia merasa itu tadi. Perasaannya itu entahlah seperti apa. Ya, tertekan, gak nentu, mungkin juga galau, gelisah. Di sini di dalam diri dia ingin melakukan satu perubahan. Kenapa dia galau? Kenapa dia merasa gak nyaman perasaannya di sini? Karena dia ingin melakukan sebuah perubahan untuk hidup dia, ya. Saya melihat ada semacam tekad atau juga keberanian yang ingin dia ungkapkan, yang ingin dia lakukan di sini, ya. Mungkin juga semacam ingin memecahkan masalah, mungkin antara kamu dengan dia, karena di sini kelihatan sekali dengan suasana hati dan perasaan dia yang gelisah ini, dia betul-betul merasa ya bisa dikatakan stres ya. Ini jadi beban pikiran dia belakangan ini. Oke? Kalau kamu memilih batu yang ketiga, ini dia kondisinya seperti itu. Dia sedang merasa ya kalau dibilang depresi ya mungkin iya juga. Perasaan dia tuh nggak tahu, gelisah, galau, ya seperti itulah. Seperti orang yang nggak bisa tenang, ya. Ada satu tekad yang ingin dia lakukan untuk melakukan perubahan di dalam hidupnya. Kalau saya melihat dari kartu ini, buat kamu yang memilih batu ketiga, batu coklat, ya, sepertinya ada satu hubungan yang sudah selesai, ya, antara kamu dengan dia. Dan ini ada kaitannya dengan kegelisahan dia tadi. Ada satu hal yang membuat dia merasa mungkin ada penyesalan juga dengan hubungan kalian yang sudah berakhir di sini. Dan itu mungkin selama ini menjadi bahan pemikiran dia ya. Mungkin dia merasa kenapa ini bisa berakhir? Apa yang salah? Apa salahku? Apa kurangku? Atau mungkin dia menyesal kenapa aku mengakhiri hubungan ini dan sebagainya dan sebagainya. Oke? Dan itu tadi, dia ingin merubah situasi. Di sini ada the word, berarti dia ingin merubah satu yang sudah selesai ini fasenya, siklusnya itu ingin dia rubah untuk ke siklus yang baru alias reunion. Ya, alias reuni berarti ketemuan lagi gitu ya. Oke. Dan itu memang sudah menjadi tekad dia di sini. Dia memiliki tekad yang kuat. Dia sedang mengumpulkan keberanian, kekuatan dia untuk bisa maju menghadapi kamu.
karena merasa apa ya, dengan situasi yang dia rasakan selama ini, dia sudah uh, merasakan kehilangan yang amat sangat, kekecewaan juga ya. Dia merasakan bahwa dengan berakhirnya hubungan ini, dia merasa benar-benar ditinggalkan. Dan saat ini dia sudah benar-benar ingin mengikuti kata hati dia. Dia ingin mulai bergerak ke arah kamu. Dia nggak mau lagi merasakan depresi-depresi yang selama ini menghantui dia sampai dia nggak bisa tidur ya, seperti itu. Karena dia juga tampaknya mungkin sudah ya kalau dikatakan sudah merenungkan semuanya. Dia sudah lebih tenang mungkin daripada sebelumnya. Mungkin ketika kalian berpisah itu dia mungkin lebih emosi. Di sini dia sudah lebih tenang, sudah lebih memikirkan, menyesal juga iya. Dan itu tadi dia berharap ada satu hal yang bisa dia rubah ke depannya. Tujuannya untuk itu. Oke? Nah, jadi di sini kalau saya kembali ke tema kita, apa yang dia inginkan kepada kamu? Tentu saja dia ingin rujuk atau ingin rekonsiliasi lagi sama kamu. Gimana? Diterima apa enggak? Untuk yang memilih pilihan ketiga, itu loh yang dia inginkan ke kamu. Dia mau reunion ya. Dia mau rekonsiliasi karena dia mungkin sudah benar-benar menyesal. Jadi kembali ke kamu ya yang memilih pilihan ketiga. Apakah kamu mau menerima dia atau tidak? Yang jelas itulah keinginannya, apa yang dia inginkan ke kamu, yaitu dia ingin kembali sama kamu. Oke, kita lihat untuk pilihan selanjutnya. Ya, ini dia buat yang memilih batu terakhir yang berwarna hijau. Untuk tema pick a card kita, apa yang dia inginkan dari kamu? Ya, apa yang dia inginkan dari kamu? Oke, kita lihat situasinya dulu ya, supaya kita tahu apa yang dia inginkan. Di sini ya, sepertinya dia akan berbicara. Dia akan mengutarakan sesuatu ke kamu. Dia akan menyampaikan sesuatu hal yang mungkin harus segera ditindaklanjuti, atau di sini pembicaraan ini harus segera harus segera secepatnya begitu loh. Harus segera secepatnya dilakukan semacam tindakan. Ini seperti ada satu hal yang mendesak begitu yang perlu dia utarakan ke kamu ya. Jadi di sini dia sedang memikirkan hal itu karena apa? Karena dia takut apabila dia menyampaikan hal ini ke kamu nantinya ini bisa memicu semacam perselisihan ya. Jadi ini bisa jadi kalau dia ngomong hal ini ke kamu, nanti kamu bisa ya ribut kali ya, atau di sini kamu bisa ya gimana ya, itu tadi berselisih paham juga bisa. Yang mana ini terkait dengan sesuatu hal, yaitu satu tujuan dia, tujuan di dalam hidupnya barangkali ya. Ini satu tujuan dia yang mungkin berpengaruh di dalam hidup dia. Dan ini tampaknya memang agak sedikit serius ya. Serius kenapa? Karena di sini dia harus menghadapi semacam tantangan.
Hayo, apa itu? Kita lihat lagi ya. Apa sih yang mau dia bicarakan ke kamu yang bisa memicu pertengkaran antara kamu dengan dia, atau nggak sampai bertengkar juga mungkin. Ya nanti ada perselisihan, ada semacam apa ya, perdebatan mungkin iya juga. Nah, di sini tampaknya dia akan berbicara ya untuk sesuatu hal yang mungkin tidak akan berkenan buat kamu, atau ini nggak sesuai dengan keinginan kamu. Oke? Saya melihat dari kartu ini bahwa sepertinya pasanganmu di sini akan pergi. Ya, mungkin pergi untuk melakukan sebuah perjalanan, ya. Di sini dia mungkin pergi untuk satu hal yang apa ya? Satu hal yang menjadi tujuan hidup dia. Kalau di sini dilihat loh ya, tampaknya di sini dia akan pergi untuk satu tujuan hidup dia, di mana nantinya ini pasti akan membuat kamu sedikit merasa apa ya, kesulitan atau susah hati juga kalau dia harus pergi di sini, atau kamu akan merasa ya bermasalah juga jika dia harus pergi. Ini tampaknya kalau dilihat di sini karena ada kaitannya dia harus pergi untuk satu tujuan, dan di mana tujuan ini mengharuskan dia harus berjuang. Disinilah dia tampaknya harus berpindah begitu ya, berpindah lokasi atau mungkin berpindah tempat tinggal juga. Tapi kayaknya kalau saya melihat di sini dia pergi untuk satu tujuan yang agak jauh dari kamu. Mungkin di sini dia akan pergi karena perpindahan tempat tinggal ke lokasi yang berbeda, atau di sini dia pindah atau pergi untuk satu pekerjaan ya. Karena di sini kan tujuan dia, mungkin tujuan dia di sini yang sudah lama dia nantikan, mendapatkan pekerjaan, apalagi di zaman susah seperti ini ya, di suasana situasi yang susah seperti ini, dia mendapat satu kesempatan seperti itu. Tetapi dia diharuskan untuk meninggalkan kamu dalam jangka waktu yang lama, juga lokasi yang jauh. Nah itu tadi mengapa dia sepertinya nanti dia harus berjuang sendiri. Nah itulah yang ingin dia sampaikan kepada kamu. Karena di sini terlihat dia ingin memanfaatkan kesempatan ini. Dia ingin memanfaatkan ya peluang ini tentunya. Ini sepertinya berkaitan dengan sesuatu hal yang sudah menjadi tujuan hidup dia. Oke, dia akan pergi. Mudah-mudahan bukan pergi meninggalkan kamu untuk orang lain ya. Tapi kalau dilihat di sini ada satu hal di mana dia harus melakukan sebuah perjalanan ya. Jadi dia harus membuat hidupnya melangkah lebih maju. Jadi ini kaitannya untuk masa depan seperti itu. Dan itu tadi dia harus pergi ke suatu tujuan di sana, dan dia di sini merasa nantinya dia perlu memberitahu kamu, karena mungkin kalau bukan dia, kamu pun di sini akan berjuang sendiri. Jadi berjuang masing-masing lah. Dia di sana berjuang sendiri untuk hidup dia, kamu pun di sini harus berjuang sendiri untuk hidup kamu tanpa dia. Ya, ada semacam perpindahan memang di sini energinya. Dia berpindah. Mudah-mudahan bukan berpindah hati. Ini dia ada semacam energi perpindahan, ya. Entah perpindahan lokasi, perpindahan tempat tinggal, atau mungkin perpindahan tugas, ya.
Atau perpindahan ini karena mendapat pekerjaan, seperti itu. Ini ada kaitannya menghadapi suatu tantangan, dan hal ini mengubah situasi kalian semua, mengubah arah hidup kalian berdua barangkali ya. Dan itu tadi dia sedang memikirkan gimana caranya supaya bisa menyampaikan ke kamu, karena bisa jadi kamu nggak setuju kan, apalagi kalau dia harus pergi, dia harus lama di tempat yang jauh. Waduh, itu tadi karena bisa menimbulkan perselisihan. Kalau kamu sudah menonton video ini yang memilih batu keempat, kamu sudah tahu apa yang dia inginkan. Kalau situasinya seperti ini ya kan, apa yang menjadi keputusan kamu nanti ketika dia menyatakan ini ke kamu? Yang jelas dia ingin kamu mengertilah posisi dia sekarang seperti apa. Kalaupun misalnya kamu nggak setuju, kamu harus mempertimbangkan. Ini merupakan kesempatan buat dia. Mungkin ini tujuan hidup dia yang selama ini dia nanti-nantikan. Ya. Memang kalau situasinya seperti ini jadi dilema ya. Sementara saat ini situasi sedang sulit. Orang mungkin banyak yang hilang pekerjaan. Ini kalau kaitannya dengan mendapat kesempatan bekerja loh ya. Sementara dia mendapatkan satu kesempatan baik di sini. Atau mungkin di sini dia harus berpindah tempat karena mengikuti orang tua. Bisa jadi. Ya. Kalau saya melihat di sini mudah-mudahan tidak berpindah hati. Karena tidak ada satu hal yang mengarah ke sana. Ada semacam keinginan dia untuk memanfaatkan kesempatan ini. Kesempatan baik buat dia. Oke? Jadi kalau kembali ke tema kita, apa yang dia inginkan dari kamu? Yang pertama tentu dia mau kamu tahu begini posisinya dia sekarang. Dan ini butuh keputusan cepat. Mungkin dari tempat dia bertugas itu mengharuskan dia harus segera 3 hari dari sekarang. Waduh, gimana itu? Jadi benar-benar harus diambil kesempatan ini. Jika tidak, dia mungkin ya tidak akan mendapat kesempatan lagi pastinya. Oke? Jadi dia ingin kamu mengerti posisi dia, ya. Mengapa dia harus pergi atau ya harus meninggalkan kamu di sini tampaknya. Karena itu tadi ada satu tujuan hidup dia yang saat ini terbuka dengan adanya kesempatan buat dia tentunya menuju satu, ya mungkin ini sudah benar-benar menjadi harapan dia sudah sejak lama ya. Oke. Jadi demikian yang menjadi pilihan keempat. Bagaimana gambarannya dia, dan kamu juga sudah tahu apa yang dia inginkan. Jadi jawabannya kembali ke kamu. Apakah kamu akan menyetujui untuk rencana dia ini pergi? Kalau tidak, kamu harus memberikan satu alasan yang kuat. Satu alasan yang kuat itu yang harus kamu persiapkan. Oke? Demikian yang menjadi gambaran untuk pilihan pick a card kita buat kamu yang memilih batu keempat. Dan sekaligus mengakhiri prediksi pick a card untuk kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Ketemu lagi di pick a card yang lain. Bye.